Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya, sehat nggak? Wah, alhamdulillah sehat semua nih. Gimana puasanya, lancar nggak? Atau ada yang nggak puasa nih? Ayo si Kevin puasa nggak? Alhamdulillah, tumben-tumbenan ya dia puasa ya kan? Pertahanin ya Kevin, jangan sampai batal sampai lebaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Siapa ketua kelasnya di sini? Si Bimo pimpin baca doa ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, coba anak-anak lihat di sekeliling kalian ataupun di bangku sebelah kalian, ada nggak yang kosong? Kira ada nggak yang kayak ada kursinya tapi nggak ada orangnya, kayak ada hantu aja situ? Ada nggak? Nah, siapa yang nggak hadir, siapa? Oh, hadir semua nih. Alhamdulillah. Kan enak bapak ngajar kalau hadir semua ya kan. Bapak mau nanya nih sama anak-anak semuanya. Ada yang tahu nggak apa itu HAM? Atau nggak apa yang kalian ketahui tentang HAM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat nggak? Alhamdulillah. Gimana puasanya hari ini? Ada yang batal nggak udah? Siapa nih? Ayo yang batal, ayo. Kevin puasa nggak? Alhamdulillah Kevin. Pertahanin ya Kevin. Nanti bapak kasih THR. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Kepada ketua kelas, siapa ketua kelas sekarang? Ya, pada Bimo ya, kamu ketua kelas kan? Udah, kamu mimpin doa, oke? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian lihat kiri dan kanan kalian, sekeliling kalian, tempat duduk kalian, ataupun di sebelah kalian, ada nggak kursi yang kosong? Kira-kira ada nggak penghuninya? Biasanya kan kursi doang, orangnya nggak ada. Siapa? Ada yang kosong nggak? Itu kenapa kosong tuh? Oh, ada. Oh, kira bapak tadi kosong, makanya jangan ngumpet di bawah meja. Nah, berarti kita pas ya. Ada berapa orang? 20 orang. Oh, alhamdulillah, berarti kita pas semua. Berarti udah siap kita semua buat belajar hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Bapak sedikit bertanya nih kepada anak-anak semuanya. Anak-anak ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Atau apa yang anak-anak tahu tentang HAM, hak asasi manusia? Apa itu hak asasi manusia? Siapa yang tahu? Coba jelaskan, ayo. Silakan si Tasya. Oh, baik sekali, bagus sekali Tasya, itu benar sekali. Yang Tasya katakan tadi adalah HAM itu adalah kebebasan dia berpendapat, hak dia masing-masing. Itu benar sekali itu. Jadi Bapak simpulkan bahwa HAM itu adalah hak dasar ataupun hak pokok yang dimiliki, yang dibawa manusia, yang diperoleh dari mereka kecil sampai sekarang. Dan itu sifatnya itu mutlak, nggak bisa diganggu gugat, karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Yang dikatakan Tasya tadi itu adalah dia kebebasan berpendapat. Nah, itu juga termasuk HAM. Dia bebas mau ngomong A, ngomong B, asal tidak menyakiti hati orang lain. Nah, Bapak mau tanya lagi nih sama teman, sama anak-anak semuanya. Ada yang pernah dengar nggak kasus pelanggaran HAM? Oh, belum ada? Belum tahu? Beneran belum tahu? Dah, nanti Bapak jelasin di
materi kali ini. Kita masuk ke materi inti, materi pokok kita, yaitu upaya penegakan HAM yang ada di Indonesia. Upaya memajukan penegakan HAM yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai, Bapak akan bagi-bagi kelompok kepada anak-anak semuanya. Kita kan ada 20 orang. Jadi Bapak akan bagi 4 kelompok. Nanti kalian mulai berhitung dari 1 sampai 5. Nah, nanti misalkan nih contoh, Bapak kasih contoh. Kalian berhitung mulai dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah sampai di 5, kalian ulang lagi hitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan nih yang si A udah nomor 1 dan si C dia juga nomor 1 nih. Nah, jadi kalian tuh satu kelompok. Nah, ada yang paham nggak? Bagus kalau udah paham semua. Nah, mulai berhitung ya anak-anak semuanya. Mulai dari si Dita, hitung dari depan ya, dari sebelah kiri. Ya, bagus. Dari situ, dari sebelah kiri kalian ya, dari kiri sampai ke belakang. Hitung. Nah, jika udah ada kelompoknya, jika udah ada kelompok masing-masing, jadi bagi anak-anak semuanya tuh boleh duduk sesuai kelompok. Jangan misah. Kelompok 1, 2 itu jangan gabung. Kelompok 1, 2, 3, 3. Nah, dipisah dulu. Ya, jika sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing, Bapak akan bagikan tugas pada kalian masing-masing kelompok. Dan tugasnya itu yang pertama menjelaskan upaya apa yang telah dilakukan Indonesia dalam penegakan HAM yang ada di Indonesia. Dan yang tugas yang kedua Bapak beri pada kalian yaitu memberikan perilaku ataupun contoh dalam mengupayakan ataupun memajukan dan menegakkan hukum di Indonesia. Ada yang paham? Atau bisa Bapak ulangi lagi? Ya, si Tika ada yang paham Tika? Oh Tika, ya Bapak ulang lagi ya. Yang tugas yang kedua tadi yaitu kalian tuh memberikan contoh perilaku bagaimana penegakan HAM itu seharusnya. Contohnya seperti apa? Nanti kamu praktekkan di depan kelas. Nah, si Bimo paham Bimo? Oh, bagus kalau udah paham. Nanti buat teman-teman yang udah paham, tolong dijelaskan kepada teman-teman yang belum paham. Nanti jika salah satu kelompok kamu tidak ada yang bisa menjelaskan, nanti Bapak akan beri sanksi ataupun hukuman. Nah, ya gitu. Jadi Bapak kasih waktu 20 atau 30 menit lah. Jadi kalian maunya berapa menit? 20 atau 30 nih Bapak kasih dispensasi pada kalian semua. Mau berapa menit? Oh, 30 menit. Baiklah. Jadi waktunya lama sekali nih ya. Tapi kalian harus bisa menjelaskan apa itu upaya penegakan HAM yang ada di Indonesia. Ya. Baiklah. Jadi kan anak-anak udah mendengarkan penjelasan dari semua kelompok yang udah maju ke depan. Apakah ada yang belum paham? Siapa itu? Oh, si Dita. Belum paham Dita. Bapak ulangi lagi ya. Bapak akan jelaskan ulang upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam penegakan HAM yang ada di Indonesia. Upaya yang pertama yaitu pembentukan Komnas HAM. Pembentukan Komnas HAM ini bertujuan yaitu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi Indonesia seutuhnya dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Itu adalah
upaya yang pertama. Upaya yang kedua, pemerintah telah melakukan yaitu pembentukan RANHAM. RANHAM itu adalah Rencana Aksi Nasional HAM. Dan rencana ini pun dicentangkan oleh B.J. Habibie pada tanggal 25 Juni 1998. Dan rancangan aksi nasional HAM ini mempunyai 4 pilar utama, yaitu yang pertama ada pengesahan perangkat internasional tentang HAM yang merupakan dari bagian pembangunan hukum nasional secara menyeluruh. Dan yang kedua, menyebarluaskan dan pendidikan HAM bagi kepada jajaran penyelenggara maupun masyarakat luas yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu prioritas perlindungan terhadap HAM yang paling besar, yang paling dasar, yang pelanggarannya merupakan pelanggaran berat terhadap HAM dan harus dipertanggungjawabkan secara internasional. Dan yang terakhir yaitu pilar yang terakhir yaitu yang keempat, pelaksanaan konvensi. Pelaksanaan konvensi HAM yang telah disahkan termasuk untuk menyampaikan laporan-laporan kepada badan-badan PBB. Nah, itu adalah upaya-upaya pemerintah untuk melakukan penegakan HAM yang ada di Indonesia. Tugas yang kedua berikan tadi apa? Itu adalah contoh. Nah, Bapak jelaskan lagi. Ada beberapa contoh perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM yang ada di Indonesia. Jadi kan udah kalian lihat tuh, teman-teman udah memperagakan praktik-praktik apa saja yang seperti selalu sopan, yang seperti itu juga termasuk sebagai upaya dalam penegakan HAM. Nah, Bapak akan jelaskan lagi contoh-contohnya. Contoh penegakan HAM, contoh perilaku penegakan HAM yang pertama yaitu saling membantu antar sesama. Jadi tolong menolong itu adalah bagian dari penegakan HAM. Dan yang kedua selalu sopan. Sopan kepada yang lebih tua, sopan kepada guru, sopan kepada orang tua. Dan yang ketiga ada berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Nah, kita harus berkomunikasi dengan bahasa yang baik, yaitu jangan berkata kotor kepada orang lain. Dan yang keempat, hargai pendapat orang. Nah, jika kalian ingin dihargai, maka hargailah pendapat orang lain. Kayak contohnya Bapak sekarang, Bapak mengajar, kalian dengarkan, jangan kalian tidur di belakang. Itu termasuk menghargai juga. Nah, dan yang kelima, yang terakhir itu menjaga norma yang berlaku. Maksudnya menjaga norma yang berlaku yaitu di dalam kita bernegara kan kita mempunyai norma-norma. Nah, norma-norma itu kan sesuai dengan Pancasila. Nah, jadi kita itu bebas melakukan hak apa saja yang kita mau, tapi harus sesuai dengan norma. Jangan pula kayak contoh nih, si Kevin lagi nih, si Kevin nih dia bunuh orang misalkan, dia ngomong hak saya bebas membunuh orang. Nah, iya bebas hak kamu, tapi kan itu kan di luar norma yang berlaku. Maka jika kamu membunuh orang itu termasuk di luar norma yang berlaku, maka kamu akan mendapatkan hukuman, yaitu hukumannya entah itu apa, itu tergantung pelanggaran apa yang kamu dapati. Kita kan negara hukum, jadi aturan-aturan dan sanksi-sanksi udah tertera di dalam undang-undang tersebut. Paham sampai di situ anak-anak? Nah, baiklah, tadi itu adalah penjelasan Bapak tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam penegakan HAM yang ada di Indonesia. Tadi kan ada tuh Bapak nanya di awal materi, Bapak mau tanyakan pelanggaran apa saja yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, Bapak akan jelaskan, ataupun ada teman-teman yang udah tahu pelanggaran apa saja yang udah terjadi. Si Tasya tahu, Tasya? Kenapa tadi diam saja Tasya? Kan Bapak udah nanya di awal. Baik, coba jelaskan pelanggaran apa saja.
Oh, nah itu baik sekali Tasya. Tasya menyebutkan bahwa pelanggaran yang dia ketahui itu adalah pelanggaran tentang kasus Trisakti ya. Baik sekali Tasya. Sepertinya Tasya ini udah banyak membaca sejarah-sejarah gitu ya kan. Udah banyak cari-cari info tentang sejarah-sejarah apa yang terjadi di Indonesia gitu kan. Entah itu sumbernya dari Google, dari buku dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah sebuah pengetahuan yang dia miliki. Nah, jadi Bapak akan jelaskan lagi sejarah itu gimana, mengapa bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Nah, Bapak akan jelaskan ulang, yaitu kasus Trisakti itu terjadi pada 1998 pada krisis moneter. Nah, dan itu seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya itu melakukan aksi demonstran besar-besaran. Dan demonstran terbesar itu yang terjadi yaitu ada di Jakarta. Nah, dan kasus Trisakti ini, dan bagi yang belum tahu, Trisakti ini adalah sebuah universitas yang namanya Trisakti. Tuh Kevin, kalau kamu nggak tahu Kevin, Trisakti itu adalah nama universitas. Mengapa dikatakan tragedi Trisakti? Bahwa di dalam demonstran itu pada 1998, mahasiswa Trisakti itu banyak yang diculik oleh pemerintah, banyak yang ditangkap, ada juga sampai yang dibunuh. Nah, padahal mereka kan hanya menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah, dan mereka itu ditangkap, dan sampai sekarang mereka itu belum ada yang ditemukan gitu. Maka itulah yang dikatakan sebagai tragedi Trisakti, yaitu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Itu hanya beberapa, itu adalah salah satu saja, itu salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, semoga yang cerita Bapak ceritakan tadi memotivasi anak-anak semuanya supaya menghargai satu sama lain, menghargai pendapat. Dan kalau bisa tuh kayak kalian tuh kalian tuh harus tahu lah HAM itu seperti apa, supaya kalian tidak semena-mena gitu kan, semena-mena berbuat seenaknya kepada yang lain gitu. Mungkin pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Materi kita tadi yaitu tentang peran serta dalam penegakan HAM yang ada di Indonesia. Bisa juga dikatakan dengan upaya penegakan yang ada di Indonesia. Nah, jadi buat anak-anak semua, nanti minggu depan kita akan kembali lagi kepada materi yang berbeda. Jadi teman-teman, Bapak harapkan jangan sampai ada lupa yang pelajaran HAM ini. Karena pelajaran HAM ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi pemuda-pemuda saat ini yang ada di Indonesia, supaya tidak semena-mena gitu. Baiklah, mungkin pelajaran kali ini akan Bapak tutup dengan pembacaan doa. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah berpartisipasi, yang telah mendengarkan Bapak berbicara di depan, dan yang telah memahami pelajaran pada hari ini. Saya cukupkan, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.